Pas lihat ke atas, ada yang lagi ketawa, gunting. Ya ampun, itu pokoknya serem banget itu, matanya sampai merah. Ini hitam, rambutnya panjang. Jadi di video kali ini kita bakalan membahas cerita tentang pengalaman teman saya yang lumayan mengerikan dan menarik untuk dibahas. Jadi buat kalian yang belum join sama channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan kita langsung aja ke ceritanya. Jadi waktu tahun 2011 itu saya itu pesantren di salah satu pondok di Panjalu. Nah waktu itu kebetulan waktu Jumat itu ada acara pesantren rutinan gitu. Kebetulan banyak santri dari luar pesantren gitu, santri Kalong. Kebetulan si pacar aku itu dari Panjalu juga, pesantren di sana. Waktu malam Jumatnya dia mau pulang, minta antar sama aku. Nggak sendiri, aku juga diantar sama teman-teman saya gitu, banyak bertiga, cewek juga bertiga. Nah waktu di perjalanan biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Kita ngobrol biasa ngobrol gitu. Pas waktu di jalan ada pabrik bata sama pabrik genteng. Saya ngerasa ada yang aneh gitu, mulai dari merinding punduk. Cuman saya nggak dirasa gitu. Pas kebetulan si ceweknya juga ngerasain gitu, cuman dia juga nggak bilang. Tapi pas waktu di tempat rumahnya dia bilang, ngerasain nggak ada yang aneh tadi di tempat yang tadi kejadian tadi. Ya sama gitu, cuman udahlah nggak apa-apa, dianggap sepele aja. Saya udah dicepin dia pulang, udah pulang ke rumah. Saya pulang sama teman-teman saya. Pas waktu itu teman sayanya lagi main dulu di rumah ceweknya juga. Nah kan saya otomatis sendiri. Ya udah, saya terpaksa akhirnya saya pulang sendiri. Waktu itu saya pulang sendiri, jalan kaki biasa aja gitu. Nah pas di tempat kejadian tadi yang aneh, di pabrik yang tadi itu, si pabrik genteng, si rasa takut itu masih ada. Bahkan lebih aneh, lebih gimana gitu. Mulai ini lebih berinding. Ada suara, awalnya ada suara ayam gitu. Iya, suara ayam. Ya udah, aku awalnya cuek. Makin jalan, makin kerasa suaranya gitu. Jalan. Saya sambil main handphone juga. Nah, pas waktu putaran lagu pertengahan ada suara yang nangis gitu. Loh, kok ada yang nangis? Saya lihat ke belakang, ada makam juga. Pas lihat ke atas, ada yang lagi ketawa, gunting. Ya ampun, itu pokoknya serem banget itu, matanya sampai merah. Ini hitam, rambutnya panjang. Otomatis kan saya tegang, nggak bisa kemana-mana. Saya mau minta tolong pun saya nggak bisa. Dan akhirnya handphone itu jatuh. Saya lari ke tempat cewek yang saya temuin tadi. Sebelum ke tempat cewek aku, ada seorang kakek-kakek yang mau jalan. Saya dicegat dong sama si kakek tadi. Ada apa, Dek? Saya kan bilang, saya melihat hantu di pabrik genteng tadi. Loh, kata si kakeknya bilang, kamu kok berani-beraninya malam-malam kesini? Saya aja nggak berani. Soal kenapa nggak berani? Dia bilang, tempat ini angker, nggak ada berani malam-malam kesini. Maghrib pun nggak ada yang berani kesini, motor pun jarang ada yang lewat. Kan saya shock, saya nggak tahu awalnya. Dan akhirnya saya dibawa ke rumah si kakek itu. Si kakek itu ambil air, biasa dibaca-bacain gitu, dikasih sama saya.
Dan akhirnya saya pas dikasih air itu agak tenang. Mulailah saya menceritakan kejadian itu. Si kakeknya kan bilang ini, kenapa? Coba kesini mau ngapain malam-malam? Saya bilang, saya dari pesantren. Kebetulan saya punya pacar orang sini. Saya kasihan sama pacar saya pulang sendiri. Dan akhirnya saya nganterin si cewek aku itu. Si kakeknya bilang, kenapa nggak pakai motor? Soalnya aku bukan orang sini, saya orang luar dari sini. Saya dari Majalengka, jadi saya nggak bawa motor. Oh ya udah. Si kakek bilang ya udah, saya anterin ke pesantren tadi. Nah, waktu saya dianterin sampai ke jalan raya. Ke jalan raya masih teringat terus kebayang-kebayang tadi. Di jalan raya pun saya masih terasa kaku, jalan pun masih gimana, nggak kerasa tuh. Dan akhirnya ketemu juga sama teman di jalan. Udah dari mana? Udah dari warung. Soalnya saya nggak bilang dari sana, soalnya saya gengsi, takut si teman saya bilang ke guru saya. Soalnya kalau saya main ke rumah cewek, otomatis kan saya pasti dihukum sama yang guru saya yang di pesantren. Nah waktu itu udahlah saya pulang sama teman saya. Pasti pesantren saya nggak bisa tidur kan. Masih teringat terus kejadian tadi. Gak bisa tidur sama sekali sampai jam 2. Sampai mau ke kamar mandi pun saya merasa takut, merasa gimana. Masih kebayang-bayang. Iya, bahkan sampai 4 hari 5 hari lah kebayang-bayang terus. Bahkan siang pun kalau mau lewat di sana nggak berani. Oh iya, itu dia ceritanya dari teman saya. Tapi apa itu HP-nya yang dijatuhin itu bisa diambil lagi nggak? Diambil lagi dong. Itu gimana? Ambilnya kapan? Waktu pagi. Enggak hilang? Enggak. Soalnya jatuhnya ke pinggir dekat cukut gitu. Jadi itu penampakan kuntilanaknya itu di atas apa? Di atas pohon besar. Kebetulan di si pohon besar itu di bawahnya kuburan gitu. Cuma kuburannya nggak banyak, paling 2 atau 3 lah gitu. Pohon besar apa? Kayak Kalau nggak beringin? salah pohonnya itu Beringin apa? bukan sirsa kalau nggak salah. Sirsa. Iya. Jadi kan si pohon sirsak itu kalau saya lihat nggak terlalu besar, tapi ini besar gitu. Bahkan si jalan itu hampir tertutup sama si pohon itu. Terus teman kamu yang tadi itu gimana ceritanya? Dia nggak tahu. Soalnya saya mau balik lagi ke sana, saya merasa gengsi sama cewek-cewek teman-teman saya. Dan akhirnya saya nelpon ke teman saya yang di pesantren. Saya minta tolong jemput aku di tempat ini. Enggak apa kan handphonenya udah itu gimana ceritanya? Udah jatuh, diambil lagi sama si kakek tadi diantar itu. Nah awalnya si kakek itu mau dianterin ke teman-teman saya yang lagi pacaran, cuma saya nggak bilang sama teman-teman saya. Soalnya kan saya merasa gengsi saya sama teman-teman saya sendiri gitu. Dan akhirnya saya memberanikan diri nelpon ke tempat yang di pesantren, teman-teman saya yang di pesantren. Saya telepon akhirnya. Awalnya sih nggak diangkat teman-teman yang satu itu. Cuman saya ada nomor teman saya yang satunya lagi. Alhamdulillahnya si teman itu sebelum tidur gitu dia angkat. Kenapa ada apa? Saya bilang tolong dong jemputin saya di tempat ini, nama dicadas nama tempatnya gitu. Dan akhirnya alhamdulillahnya dia mau gitu. Kirain dia sendiri, berempat. Saya nggak tahu, tiba-tiba dia bawa, teman-teman saya bawa samurai. Ada apa?
saya nggak bisa jawab, soalnya saya masih lesu, masih gimana nih. Dan akhirnya dia bawa saya ke motor, bawa pulang pesantren. Pasti pesantren ditanya-tanya gitu, ada apa kok kamu bisa ke sana? Awalnya saya nggak ngaku. Habis dari teman bilangnya aku gitu, gak mungkin, nanti nggak punya teman dari sana. Sok jujur kalau bahasa Sundanya gitu. Dan akhirnya saya jujur gitu. Saya ceritakan semuanya sama teman-teman saya. Jadi gini, saya bilang sama teman-teman saya, jujur, aku itu udah nganterin cewek saya. Cewek yang mana? Katanya. Yang suka ngaji ke sini bukan? Iya. Siapa namanya? Tanya. Saya bilang Risma. Oh, si Risma. Kenapa ente ngelanggar peraturan pesantren? Saya kasihan kan dari cewek saya, masa dia harus pulang sendiri? Saya nggak apa sih maksudnya? Nggak, kalau bahasa Sunda mah tega namanya. Awewe ayeuna balik ngaji, balik sorangan. Nah kalau orang Sunda dengar pasti tahu. Terus teman saya bilang, sama siapa ke sana? Saya bilang sama Andra, sama Dina. Oh, ya udah. Terus saya bilang, tolong jangan bilangin sama guru ngaji. Iya itu. Dia bilang, ya nggak bakalan lah, kan itu sahabat saya. Dari situ saya merasa lega dan akhirnya saya menceritakannya lebih-lebih gitu, karena dia kan udah janji gak akan cerita sama guru saya. Terus katanya teman-teman, kamu di mana? Masih di sana. Dan akhirnya teman-teman saya itu berangkat lagi ke sana gitu. Jemput lagi? Iya, jemput teman-teman saya. Nah itu teman kamu gimana yang lagi di sana itu? Ya, saya jemput lah sama teman-teman saya. Pas waktu sebelum sampai ke sana, di motor itu dia ngobrol-ngobrol. Kamu di mana lihat kejadian yang tadi? Kebetulan ngomongnya gitu sebelum di tempatnya gitu. Ya udah lurus aja gitu. Ntar kalau udah sampai saya bilang, nah waktu udah ada 1 menit 2 menit sampailah. Nah disinilah saya lihat kejadian tadi. Pas dia lihat pun emang tempatnya seram katanya gitu. Soalnya kan dilihatnya ada makam, ada pohon besar, ada pabrik bata, pabrik genteng. Dari rumah pun masih jauh gitu. Kok katanya kamu berani kesini sendirian gitu sama cewek berdua gitu? Saya nggak sendiri, saya sama teman-teman gitu. Oh iya lupa, saya gitu. Dan akhirnya udah lanjutin lagi ke jalan tadi gitu. Pas sampai ke tempat yang tujuan tadi, saya sama teman-teman nunggu gitu di depan rumah cewek teman saya itu. Nunggunya juga lama lah, sekitar ada hampir 40-50 menitan gitu, sambil biasa ngobrol-ngobrol yang kejadian yang tadi gitu, yang saya udah tadi ceritakan tadi. Pas di jalan perceritaan tadi, datanglah teman-teman saya dari rumah cewek itu gitu. Ya udah akhirnya dipanggil gitu sama teman, sini. Teman-teman saya pun ngerasa kaget gitu loh, kok ada teman saya dari pesantren. Teman-teman saya pun merasa kaget, kok ada di sini? Nah, kata teman saya, sengaja jemput kalian gitu. Nah si teman-teman yang tadi lagi apel di cewek itu pun
melihat saya tatapan dengan tajam mungkin. Aneh nih kelihatannya. Iya gitu. Cuman awalnya doang sih. Kalau udah dijemput dari pesantren diceritain lagi gitu. Jadi akhirnya si teman-teman yang tadinya kelihatannya marah menatap saya pun nggak lagi gitu. Soalnya kan udah diceritain awalnya gimana. Nggak balik lagi ke apa, melihat sosok itu bentuknya kayak gimana bentuknya? Maksudnya? Ya apa si penampakannya itu? Oh, si setannya itu. Iya. Apa rambutnya panjang? Iya, apa panjang. gimana? Rambutnya panjang, matanya itu tajam penuh, bukan darah sih, tapi merah. Tapi di mana nggak ada, kan kalau manusia kan ada hitam sama putih, kalau ini merah semua gitu. Sampai si setannya pun itu lihat saya gitu, si kuntinya itu. Nah dari sanalah saya nggak bisa apa-apain. Oh kayak apa? Dierep-erep punya? Iya, iya betul sekali. Sampai pun saya lagi pegang handphone, nggak kerasa si handphone udah jatuh gitu. Saking saya takutnya, saking saya gemetarnya lihat setan itu, karena saya pertama kali lihat setan seperti itu gitu. Tapi apa? Itu kuburan baru apa kuburan lama? Iya baru. Awalnya kan saya nggak tahu, kirain nggak ada kuburan sekalipun saya nggak tahu awalnya gitu. Cuman tahu-taunya sih udah lihat itu dikasih tahu sama yang kakek-kakek tadi. Itu barunya berapa hari kira-kira? Katanya sih kalau yang satunya lagi baru meninggal, baru sampai nggak sampai 40 hari soalnya. Katanya sih meninggalnya habis melahirkan gitu. Nah terus yang satunya lagi itu kuburannya? Nah kebetulan yang satunya lagi anaknya. Awalnya kan ibunya gitu. Kebetulan kan si ibu melahirkannya sebelum 9 bulan. Kalau nggak salah baru 8 bulan 1 minggu. Nah melahirkannya itu kebanyakan darah. Waktu dibawa ke rumah sakit sih katanya, cuman nggak bisa tertolong. Cuman tertolong si anaknya doang. Nah si anaknya doang dari situ masih di rumah sakit, soalnya nggak sadar si bayinya juga gitu. Mungkin entah itu dari ibunya yang melahirkannya kebanyakan darah gitu, saya nggak tahu apalah. Intinya yang satunya lagi anaknya gitu, kata si kakek yang tadi gitu. Oh dari saya punya pemikiran gini, kirain ini si kuburan ini yang 2 ini udah lama gitu. Cuman nah si kakek bilang itu baru kok katanya gitu. Bahkan yang si kuburan yang 2 ini ibunya sama anaknya, cuman ibunya belum 40 hari. Nah yang si bayi ini baru kalau nggak salah 11 hari. Oh meninggalnya baru. Iya. Itu baru sekali. Iya. Itu cerita dari teman saya yang menarik buat kita semua. Nah, kalian tentang video ini silakan komentar di bawah. Buat kalian yang penasaran sama tempatnya, kalian bisa kunjungi di Desa Cadas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Dan buat kalian yang suka sama video kayak gini, kalian bisa klik video ini. Jumpa di video selanjutnya.